Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now we're going to have Unit 7, Evaluation. Still, evaluation here is related to curriculum design, curriculum development. So, evaluation here means to evaluate the curriculum or to evaluate the course ya. Jadi dalam skala besarnya bisa evaluasi ini merujuk ke evaluasi kurikulum maupun evaluasi dalam skala yang lebih kecil, yaitu evaluasi terhadap satu mata kuliah atau kelas tertentu ya. Okay. In this unit we will have six materials related to evaluation. So the first is we're talking about what is evaluation, and then steps in an evaluation. Next, purpose and audience of the evaluation, followed by type and focus, gathering the information, and the last is the results of an evaluation. Okay, go on to the first one. So what is an evaluation? Evaluasi perlu melihat tidak hanya hasil dari satu pembelajaran, hasil dari satu mata kuliah, atau hasil dari satu kurikulum tapi juga pada perencanaan dan pelaksanaannya. Jadi perencanaannya juga diperhatikan, pada pelaksanaannya juga diperhatikan, dan di akhir hasil dari hasil dari kurikulum itu, hasil dari bagaimana hasil akhir dari pelaksanaan satu kelas atau mata kuliah tertentu ya. Jadi yang dilihatnya ada 3, pada planning, pelaksanaan, dan juga result. Evaluation is done to focus answering questions like the following. Jadi evaluasi di sini harusnya berfokus pada bagaimana menjawab pertanyaan berikut ya. Apakah misalnya apakah pembelajaran sudah memenuhi standar yang tinggi yang telah ditetapkan, yang sudah diinginkan ya. Apa sudah sesuai dengan standarnya. Kemudian apakah pembelajaran di satu mata kuliah tertentu atau kurikulum itu misalnya sudah menyiapkan siswanya dengan tepat, dengan baik terhadap penggunaan bahasa Inggris di akhir pembelajaran atau di akhir kuliah, di akhir kelas ya. Jadi kalau misalnya misalnya satu kelas tertentu dia tujuannya adalah bagaimana caranya mengajarkan siswa untuk bisa lolos tes TOEFL ya kan, kursus misalnya ada kursus yang menawarkan siswa untuk bisa belajar persiapan TOEFL. Nah, apakah di akhir pembelajaran kursus tersebut siswanya benar-benar bisa lolos TOEFL test ya, mampu mengerjakan TOEFL test, atau misalnya seperti kita di sini ya, kalian kan kuliah tujuannya untuk menjadi guru bahasa Inggris. Nah, di akhir perkuliahan kalian setelah semester 8, setelah mengerjakan thesis, apakah memang siswa-siswanya sudah cukup mampu untuk pergi ke lapangan menjadi guru bahasa Inggris. Nah, hal-hal seperti itu yang menjadi dasar dari evaluasi ya. Kemudian pertanyaan ketiga, ini focus on the learners. Are the learners satisfied with the course? Apakah mereka puas dengan pembelajarannya? Nah, ini juga penting. Apakah biaya dari pembelajaran itu, biaya dari kelas atau kursus tersebut efektif? Ya. Jadi harus bisa menjawab pertanyaan ini sehingga evaluasinya bisa fokus, tidak tidak misleading begitu. Nah, di akhir poin, doing the evaluation is like doing research. Thus, it is important
that evaluation needs a very clear purpose at the beginning. Jadi tujuan kita melakukan evaluasi itu tuh apa, itu sudah harus jelas dari awal ya. Karena melakukan evaluasi itu sama dengan melakukan penelitian. Alright, next, steps in an evaluation. So there are at least 9 steps to do the evaluation. So what's the first one? The first is find who the evaluation is for and what information they need. Jadi yang pertama adalah harus tahu dulu ini evaluasi untuk siapa dulu informasinya ya. Informasi hasil evaluasi ini ditujukan ke siapa dan informasi apa yang mereka perlukan. Jadi perlu kita sebagai misalnya evaluator ya, orang yang mengevaluasi ingin mengevaluasi suatu mata kuliah, suatu kursus, suatu institusi, harus tahu dulu kita melakukan evaluasi ini untuk siapa dan informasi apa yang mereka perlukan dari evaluasi kita ini. Nanti kita bahas siapa-siapanya ya. Yang jelas yang pertama adalah siapanya dulu yang harus kita tahu. Harus kita tentukan. Tidak bisa semata-mata mau melakukan evaluasi tanpa ada tujuannya. Kemudian berikutnya, find what the results of the evaluation will be used for. Nah, jadi setelah kita tahu ya evaluasi itu untuk siapa, kemudian informasinya apa yang harus kita gali dari evaluasi itu. Yang kedua adalah hasilnya. Ini untuk apa? Ya, apakah to improve atau to decide? Ya, to improve the course or to decide to keep or get rid of the course. For example, contoh misalnya ada satu kursus ya, kita akan melakukan evaluasi terhadap kursus tersebut. Nah, tujuannya apa dulu? Apakah hanya untuk mengimprove? Berarti nanti di akhir evaluasi kita harapannya adalah informasi yang kita berikan itu bisa mengimprove, memperbaiki hal-hal yang menjadi kekurangan dari kursus atau kurikulum tersebut. Nah, tapi ada juga tujuan evaluasi yang untuk memutuskan apakah ini perlu dilanjutkan atau tidak. Ya, kalau dilanjutkan ya lanjut, berarti bagus. Tapi kalau tidak berarti dihilangkan atau di stop sama sekali. Ya, jadi ini berbeda. Ya, kalau improve berarti kita tidak harus memutuskan. Hanya hal-hal yang perlu diperbaiki itu yang akan menjadi kelanjutan dari follow up dari evaluasinya ya. Jadi ada yang perlu diperbaiki lagi berikutnya. Tapi kalau memutuskan untuk stop atau tidak, nah ini keputusan yang besar ya dari satu evaluasi. Jadi harus jelas tujuannya apa. Kemudian decide if the evaluation is necessary or if the needed information is already available. Pikirkan lagi apakah evaluasi ini memang diperlukan atau tidak ya. Ini perlu dipikirkan ulang lagi. Kemudian apakah informasi yang diperlukan ya, informasi yang diperlukan dari proses evaluasi itu tersedia ya. Jangan-jangan informasinya sendiri tidak transparan. Misal contoh ya, evaluasi misalnya terhadap lembaga keuangan di satu institusi. Kita mau mengevaluasi tapi tidak ada laporan keuangan yang transparan. Artinya kan informasi tidak tersedia ya. Berarti buat apa kita mengevaluasi kalau informasinya sendiri yang ingin kita gali tidak tersedia. And then find how much time and money are available to do the evaluation. Seperti yang tadi sudah saya bilang, biasanya evaluasi ini adalah permintaan ya dari satu lembaga atau dari pihak tertentu ya. Nah, kita misalnya yang bertugas untuk mengevaluasi maka harus tahu dulu berapa lama dan budgetnya yang kita perlukan dan yang tersedia. Nah, jadi harus tahu sehingga selama proses tidak ada kendala.
Then decide what kinds of information will be gathered. Nah, ini yang penting. Kalau kita berbicara mengenai berbicara mengenai evaluation of a course or evaluation of a curriculum, then we need to gather these kinds of information. Biasanya yang dievaluasi adalah hal-hal berikut ya. Misalnya banyaknya pelajarannya ya. Kemudian kualitas belajarnya. Nah, selain banyaknya, kemudian juga kualitasnya. Misalnya satu kursus mengajarkan tentang grammar itu berapa lama ya, berapa pertemuan, kemudian kualitasnya bagaimana. Nah, selain proses belajarnya, yang dilihat juga kualitas pembelajaran, kualitas teachingnya. Berarti ini menyangkut ke cara guru mengajar ya, quality of teaching. Kemudian quality of curriculum design, quality of course administration. Nah, jadi informasinya juga bisa dalam bentuk kualitas kurikulum, desain kurikulum, kemudian kualitas administrasi institusi ya, atau kursus atau kelas. Nah, bagaimana administrasinya berjalan. Kemudian berikutnya quality of support services. Contoh ya, misal kalau dalam satu institusi pendidikan atau lembaga pendidikan apakah ada perpustakaan, kemudian lab bahasa, itu juga perlu menjadi sorotan ya dalam satu evaluasi. Atau bisa juga evaluasi berfokus pada kepuasan guru, kepuasan siswa, kepuasan dari pihak sponsor. Biasanya sponsor di sini adalah institusi atau lembaga pendidikan swasta ya. Biasanya kan mereka punya sponsor ya, sponsor untuk mendanai kegiatan pembelajaran mereka. Nah, ini bisa jadi satu fokus dari evaluasi tersebut. Next, later success of graduates of the course. Graduates mean lulusan. Jadi bisa juga evaluasi ini berfokus ke lulusan ya, atau alumni dari institusi tersebut. Nah, apakah bagaimana kesuksesan mereka ketika mereka sudah kembali ke kembali ke masyarakat, apakah mereka bisa sukses gitu dengan hasil pembelajaran dari institusi tersebut, ilmunya mereka bisa apply. Tuh, biasanya itu ada menjadi fokus evaluasi juga ya. And the last one, financial profitability of the course. Ya, yang jelas adalah profitability ini mengacu ke keuntungan ya, keuntungan secara finansial. Artinya apa? Institusi tersebut tidak merugi menjalankan pembelajaran ya. Karena kalau merugi ya otomatis tidak bisa jalan ya. Jadi harus memiliki profitability terhadap keuangan dari institusi tersebut. Nah, ini adalah beberapa fokus tadi ya, fokus atau informasi yang diperlukan atau yang dikumpulkan biasanya dalam satu evaluasi kurikulum atau course. Nah, apakah semuanya? Ya bisa jadi, atau hanya beberapa ya juga bisa jadi ya, tergantung permintaan tadi, informasi apa yang ingin digali. The next step after deciding what informations will be gathered is try to gain the support of the people involved in the evaluation. So, when doing the evaluation of a course or an institution,
we need to get the support from the people involved. Yeah, for example, teachers, administrators, stakeholders, ya, learners also, sehingga kita ketika melakukan proses evaluasi, prosesnya sendiri juga bisa berjalan dengan baik. Jadi harus ada support dari orang-orang yang berada di lingkungan institusi yang kita evaluasi, entah itu dari guru, siswa, para administratifnya, atasan juga, ya. Then decide how to gather the information and who will be involved. Lalu setelah kita dapat support, kita tahu informasi apa yang mau kita kumpulkan, caranya yang lagi kita pikirkan. Decide how, ya, how to gather the information. Cara mengumpulkan informasi tersebut seperti apa dan siapa saja yang bisa terlibat. Next, decide how to present the findings. Tentukan bagaimana nanti kita caranya mempresentasikan hasil evaluasi kita, apakah nanti dalam bentuk presentasi di depan audiens atau dalam bentuk laporan tertulis misalnya, ya. Next, the last one, decide if a follow-up evaluation is planned to check the implementation of the findings. Tentukan, ya, apakah nanti akan ada follow-up evaluation. Maksudnya di sini follow-up evaluation adalah evaluasi lanjutan, ya. Apakah itu sudah terencana untuk mengecek pelaksanaan dari hasil evaluasi. Jadi kalau tidak ada follow up-nya, tidak ada kelanjutannya, ya juga sia-sia. Harus ada kelanjutan, ya, dan itu harus direncanakan juga sedari dini supaya informasi atau hasil evaluasi juga tidak menjadi sia-sia. Next, purpose and audience of the evaluation. Tadi kita membahas steps-stepsnya, ya. Sekarang kita membahas purpose, tujuan, dan audience of the evaluation. Audience di sini adalah pihak yang memerlukan hasil evaluasi, ya. Oke, kita bahas. The first is the evaluators need to decide the reasons why the evaluation is being done. Tadi sudah kita bahas sedikit, ya. Jadi sebagai pihak pengevaluasi, kita perlu menentukan tadi alasan kenapa harus ada evaluasi kurikulum atau evaluasi institusi pembelajaran. Apakah untuk mengimprove tadi, apakah untuk menjadi acuan, ya, acuan keputusan apakah perlu melanjutkan atau menghentikan pembelajaran atau kurikulum atau institusi tersebut. Berikutnya, hasil evaluasi ini, ya, biasanya diperlukan oleh beberapa pihak, ya. Jadi audience of the evaluation di sini biasanya bisa jadi pembelajar, ya, pelajar sendiri, siswa, ya, kemudian guru atau direktur dari satu kursus atau institusi, ya. Direktur di sini, ya, orang-orang yang berada di yang menjabat memiliki jabatan tinggi di satu institusi, ya, yang mereka menggerakkan institusi tersebut. Entah itu ketuanya atau misalnya kalau kampus, ya, bisa jadi rektor, ya, kemudian wakil rektor, ya, orang-orang yang memiliki jabatan yang tinggi di satu institusi. Atau the owners of a course. The owners of a course ini maksudnya pemilik dari institusi tersebut, ya, pemiliknya. Karena bisa jadi pemilik dengan orang yang berjabatan tinggi tadi berbeda, ya. Misalnya orang institusi yang dibiayai oleh satu yayasan, yang biasanya pihak yayasan juga ingin mengetahui hasil dari evaluasi tersebut, hasil dari evaluasi yang dilakukan.
Oke. Jadi hal yang kembali harus diingat sebelum memulai evaluasi, the evaluator should be able to tell the audience these things. Ya. Jadi apa yang harus evaluator ungkapkan ya kepada pihak audiens tadi sebelum melakukan evaluasi. Jadi mereka harus bisa meyakinkan ya, evaluator itu harus bisa meyakinkan apakah evaluasi yang akan dilakukan itu memungkinkan dilakukan ya, dan memang patut untuk dilakukan ya, whether the evaluation is possible and worth doing. Itu maksudnya, apakah evaluasi yang akan dilakukan itu memungkinkan untuk dilakukan dan memang patut untuk dilakukan ya. Harus bisa meyakinkan audiens ya, bahwa supaya tidak sia-sia. Berikutnya, how long time and how much money is needed ya. Ini harus bisa ditentukan dari awal, berapa lama nanti evaluasi dilakukan dan budgetnya ya, uangnya berapa yang diperlukan. Ini harus ditentukan dari awal. And then whether the evaluator is willing to do it. Nah, ini juga penting ya, sebagai pihak yang mengevaluasi, apakah evaluator memang benar-benar ingin melakukan evaluasi. Jangan sampai nanti terhenti di tengah jalan, belum selesai evaluasinya sudah berhenti ya. Jadi harus memang benar-benar ingin melakukan tugas tersebut dan bisa selesai sampai akhir. Kemudian terakhir adalah evidence ya, bukti evaluasi yang akan dikumpulkan, apa-apa saja ya. Nanti kita bahas ini lebih lanjut tentang masalah bukti evaluasi ya, terkait dengan nanti cara-cara mengumpulkan informasi juga di poin berikutnya. Nah, untuk pertemuan kali ini saja. That is all for today's meeting. We're going to continue the next parts in the next meeting. Okay, see you. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.